Akhirnya saya gebrak itu meja perawat itu. Saya minta telepon dokter Yeni sekarang. Mbak, itu kenapa anak saya? Kok pada biru semua? Diperiksa dong, saya bilang. Hati orang tua mana yang rela sang buah hati tercinta menghembuskan nafas untuk selamanya, diduga karena penanganan tenaga medis yang tidak sesuai prosedur. Satu lagi kasus dugaan malapraktik mengguncang dunia kesehatan tanah air di bulan November ini. Seorang balita berusia 15 bulan, Valia Rafani, meninggal dunia di Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi, Jawa Barat. Bayi Valia awalnya hanya menderita diare. Orang tuanya membawa Valia ke Rumah Sakit Awal Bros, Bekasi. Dokter anak Yeni Wiarni Abbas menyarankan pasien untuk diopname dan diinfus pada 27 Oktober 2015. 2 hari kemudian, Valia sudah terlihat lebih sehat, sudah mau makan dan tidak diare lagi. Siang itu, perawat menyuntik obat antibiotik ke infus Valia, dan 3 jam kemudian, Ibrahim menemukan tubuh putrinya sudah membiru. Pertama kali saya masuk ruangan ngelihat anak saya, kok anak saya pada bengkak gitu, mukanya mulai bengkak, terus matanya itu udah mulai kalau bilang itu agak bahasa saya sih biasa ini bilang kubil, matanya udah kubil, udah bengkak semua. Saya lihat istri saya udah nangis juga, nggak tahu ya. Tadi jam 1 siang dikasih antibiotik, terus saya lihat ada dokter jaga, saya bilang, Mbak kenapa ya? Kok anak saya badannya dingin, terus bengkak, terus bibirnya biru, saya bilang. Akhirnya saya masuk ke dalam, balik lagi ke kamar, dokter jaga ini menyusul saya ke kamar, meriksa, bawa stetoskop, abis itu dia keluar. Saya pikir dia mau ngomong apa ke saya, mau ngasih tahu nih kondisi anak saya kenapa, atau mau ngambil obat apa, saya pikir. Ternyata dokter tersebut tidak kembali. Hingga setengah jam kemudian akhirnya Ibrahim kembali ke ruang jaga dan menemukan dokter jaga dan perawat sedang asyik mengobrol. Akhirnya saya gebrak itu meja perawat itu. Saya bilang, saya minta telepon dokter Yeni sekarang, saya bilang. Bayi Valia sudah hilang kesadaran saat dokter jaga akhirnya mengambil tindakan untuk memindahkan Valia ke ruang ICU. Namun kondisinya tak kunjung membaik. Bayi mungil Valia tak juga membuka matanya, walaupun sudah banyak selang dan alat melekat pada tubuh mungilnya. Akhirnya, tanggal 1 November 2015, bayi Valia mengembuskan nafas terakhirnya, dan yang menyedihkan, keluarga Ibrahim tidak tahu apa penyebab putri bungsu mereka meregang nyawa. Mulai dari situ sampai anak saya meninggal di hari Minggu jam 6 pagi itu saya nggak pernah dikasih tahu ini karena antibiotik atau apa, atau karena apa. Yang setahu saya jam 12 siang di hari Kamis itu anak saya sudah bisa bermain, udah ceria, makan sudah mau, bisa bercanda sama kakaknya walaupun infusnya masih nempel di tangan nih. Ini pernyataan dokter yang mana sih yang begini nih, buang bahasanya sampai seperti itu. Dia bilang ini bukan karena antibiotik, ini karena ini saya pernah menangani yang lebih berat dari ini. Kepada keluarga Ibrahim, pihak Rumah Sakit Awal Bros hanya menyodorkan surat kematian tanpa penjelasan apa penyebab wafatnya Valia. Ibrahim mulai curiga kematian Valia dikarenakan penanganan rumah sakit yang tidak sesuai prosedur. Kecurigaannya bertambah kuat ketika rumah sakit membebaskan biaya rumah sakit Valia sebesar hampir 38 juta rupiah. Begitu saya mau ngambil jenazah itu, saya komunikasi sama pihak manajemen ini soal biaya bagaimana. Saya mau bayar, kata pihak rumah sakit, nggak usah Pak, diselesaikan saja dulu urusan almarhum nih anak saya, diurus dulu pemakamannya segala macem. Saya bilang, weh
rumah sakit ini luar biasa sekali gitu. Saya nggak tahu deh, itu indikasi itulah ya yang mungkin terus saya mempertanyakan ini kenapa kok nggak seperti biasanya layaknya pengurusan di rumah sakit. Ibrahim hanya bisa menduga-duga putrinya alergi antibiotik. Memang sebelum disuntik obat, tidak dilakukan skin test pada Valia. Dan reaksi yang ditunjukkan adalah tanda-tanda alergi. Ibrahim menuntut jawaban dari pihak Rumah Sakit Awal Bros Bekasi. Ketika 7 hari pasca berpulangnya Valia, jawaban itu tak kunjung diberikan. Ibrahim didampingi kuasa hukumnya meminta bantuan kepada KPAI untuk mengungkap penyebab kematian anaknya. Kita saat ini masih asas praduga tak bersalah. Kita masih menunggu niat baik dari pihak rumah sakit maupun dari oknum dokter itu sendiri. Namun kami katakan dengan tegas bahwa dinas kesehatan tidak boleh menutupi sesuatu hal jika memang di situ ada temuan. Kita menunggu minggu ini. Jika minggu ini belum ada kejelasan, belum ada pernyataan dari pihak tim sendiri ataupun dari rumah sakit, ya kita akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Tak berhenti sampai di situ, Ibrahim pun juga melaporkan kasus ini kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia yang berwenang untuk melakukan investigasi secara independen. Tahap pertama kita adalah membuat laporan di MK-DKI. Yang pertama, bahwa ada dugaan kesalahan prosedur dalam pemberian obat. Yang kedua, bahwa ada dugaan salah dalam pemberian obat itu sendiri. Yang ketiga, respon rumah sakit dokternya yang dirasa oleh pasien sangat tidak jelas ketika ada persoalan terhadap anak klien kami. Yang keempat, bahwa dari pihak rumah sakit dan dokter itu sangat minim penjelasan. Kalau diketemukan pelanggaran disiplin atau menurut awam ada kesalahan, maka akan kena sanksi. Sanksinya bisa yang ringan, cuman peringatan saja, atau kami cabut surat tanda registrasinya sehingga dokter itu tidak bisa berpraktek lagi. Perjuangan demi memperoleh keadilan terus dilakukan. Ibrahim melaporkan Rumah Sakit Awal Bros Bekasi ke Polda Metro Jaya. Segala cara ditempuh agar Rumah Sakit Awal Bros Bekasi mau terbuka untuk menjelaskan penyebab kematian Valia. Langsung dilapor ke pemerintah, perlunya ada suatu peraturan dari Menteri Kesehatan, karena Indonesia yang membuat regulasi itu adalah peraturan Menteri Kesehatan.